Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu guru, rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati, kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu kaitannya dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, Bapak dan Ibu, selama negara kita ini dilanda oleh pandemi Corona, aktivitas pembelajaran di sekolah kita hampir di seluruh negeri, di seluruh tanah air kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Khusus di tempat kita di Lombok Timur, pada saat awal COVID sekolah ditutup, kemudian beberapa lama kemudian sekolah dibolehkan dibuka, dan kali ini kembali sekolah kita ditutup. Di masa pandemi ini pembelajaran yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru ketika diberlakukannya berbagai macam kondisi sesuai dengan keadaan pandemi di setiap daerah, ada beberapa alternatif yang dilakukan ketika sekolah ditutup. Muncullah ide-ide alternatif pembelajaran yang ditawarkan. Pada awal masa pandemi kita ketahui ada namanya sekolah daring, kemudian ada guling, ya guru keliling, dan berbagai macam bentuk pembelajaran yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan waktu, karena ini corona ini berjalan sudah hampir 2 tahun, pemikiran kita tentang pembelajaran semakin terbuka, dan inilah hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah ide-ide yang ditawarkan oleh beberapa atau berbagai macam pihak mengenai pembelajaran yang bisa dikembangkan di masa COVID-19. Di tempat kita di Lombok Timur saat ini sekolah-sekolah masih ditutup, sehingga guru-guru sering bertanya pembelajaran yang seperti apa yang efektif dikembangkan di masa COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran yang akan kita kembangkan di masa pandemi COVID-19 ini harus memiliki prinsip. Prinsip yang pertama, ya, kegiatan pembelajaran itu apapun bentuknya, mau daring, mau tidak daring, atau tidak menggunakan jaring, tetap kita harus memikirkan keselamatan bagi pertama siswa, ya, kemudian keselamatan bagi guru, dan keselamatan bagi warga sekolah itu sendiri. Sehingga prinsip ini perlu dibarengi dengan tindakan untuk, pertama, pembelajaran yang kita kembangkan itu harus diawali dengan menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menjaga kerumunan, ya, kemudian mencuci tangan dan sebagainya. Banyak tambahan-tambahan prokes yang diluncurkan saat ini. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan tetap harus menghitung keselamatan bagi siswa, keselamatan bagi guru, dan keselamatan bagi warga sekolah lainnya. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, dalam pembelajaran yang kita akan kembangkan di masa COVID ini, tetap berorientasi pada
memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, ya, tanpa terbebani oleh ketuntasan kurikulum. Maksudnya, Bapak Ibu, meskipun kita mengembangkan pelajaran dalam kondisi yang sangat terbatas, ya, terbatas waktu, terbatas jarak, terbatas berbagai macam hal, tetapi tetap setiap pembelajaran yang kita kembangkan harus melihat tujuan pelajaran, kemudian materi yang akan dipelajari, kemudian harus ada alat ukurnya untuk mengevaluasinya. Jadi ada, setiap dia menerima pelajaran itu ada pengalaman yang didapat oleh anak-anak, tanpa anak-anak itu terbebani oleh model pembelajaran yang kita kembangkan maupun target daripada pencapaian kurikulum, ketuntasan minimal dan sebagainya. Itu prinsip pembelajaran yang kedua di masa COVID ini. Kemudian prinsip yang ketiga, aktivitas dan tugas siswa yang kita berikan di masa pandemi COVID-19 ini dari berbagai macam bentuk pelajaran yang kita diusahakan semenarik mungkin, ya, tidak membosankan bagi siswa, kemudian tidak membebani siswa, terutama jika itu dalam bentuk tugas, jangan tugas itu ditumpuk sekaligus, kemudian membosankan, bikin jenuh, sehingga siswa tidak memiliki kemauan atau tidak tertarik untuk mengikuti program yang kita pilih di saat melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Itu mengenai prinsip pembelajaran di masa COVID-19, Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan yang berikut. Pembelajaran yang kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini bisa kita laksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh dalam sistem jaringan atau sistem online. Metode pembelajaran jarak jauh dengan jaringan ini tentu membutuhkan alat seperti gadget maupun laptop dan dikembangkan melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran. Ini jika kita menggunakan pembelajaran jarak jauh model daring. Kemudian metode pembelajaran jarak jauh yang tidak menggunakan daring atau offline, ya, tidak menggunakan jaringan internet, atau sering disebut dengan pembelajaran luring, ya. Caranya dapat menggunakan media televisi, radio, modul belajar serta lembar kerja siswa. Bapak Ibu, tidak ada metode yang mana yang harus dipilih atau mana yang lebih bagus dari kedua model ini, tergantung dari kondisi sekolah kita masing-masing. Jika di sekolah kita sudah mendukung jaringan internet, kemudian siswa kita sudah memiliki minimal Android, apalagi sudah memiliki laptop, ini utamanya di sekolah-sekolah perkotaan, ya, tidak ditutup kemungkinan bisa mengembangkan pembelajaran yang nomor satu. Tetapi walaupun di sini fasilitasnya sudah memadai, tapi tidak seluruh pendidik kita atau guru-guru kita sudah mahir menggunakan IT, maka dapat memilih juga pembelajaran model yang offline atau tidak menggunakan daring. Metode pembelajaran non daring atau offline ini juga bisa menjadi pembelajaran yang lebih menarik, tergantung dari bagaimana kita mendesain pembelajaran tersebut. Misalnya kita memilih media televisi. Di televisi itu ada program pendidikan. Nah, di situ anak-anak atau Bapak Ibu bisa membuat jadwal belajar bagi anak-anak kita sesuai dengan jadwal
pendidikan yang dikembangkan oleh stasiun TV tertentu, dibuat jadwal belajarnya, panduan belajarnya, kemudian Bapak Ibu harus memantaunya, tidak bisa hanya memberikan tugas, perintah dan sebagainya. Kemudian di radio, menggunakan radio juga ada siaran pendidikannya, harus diberikan jadwal siaran pendidikan yang melalui radio. Bapak Ibu bisa pandu, bisa berikan jadwalnya, dan dipandu, dan tetap jalannya pelajaran harus ada kegiatan awal, kemudian ada pemberian materi, dan diakhiri dengan penilaian. Ya, itu tergantung dari Bapak Ibu bagaimana merancang pembelajaran. Pilihan manapun yang Bapak Ibu gunakan tergantung bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran yang dipilih Bapak Ibu. Demikian juga dengan modul belajar serta lembar kerja. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan lembar kerja siswa di sini bukan buku referensi, tetapi Bapak Ibu mengembangkan model, bisa berbentuk format, bisa berbentuk bagan-bagan. Nah, ini akan diberikan kepada siswa untuk diisi, kemudian ada penilaiannya. Barangkali ini metode yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran di masa COVID-19. Bapak Ibu, kemudian berikutnya ada prosedur pembelajaran jarak jauh. Ya, prosedurnya yang pertama adalah learning. Ya, maksudnya adalah siswa melalui belajar dengan mempelajari materi. Setiap apapun pilihan yang kita kembangkan tadi, metode yang tadi itu harus kita mengembangkan 3 prosedur ini. Pertama learning, kedua praktis, yang ketiga tes. Learningnya di sini adalah siswa mulai belajar dengan mempelajari materi. Apapun metode yang dikembangkan, mau daring mau luring, tetap harus diberikan pertama materi yang dipelajari oleh siswa, apakah bahan bacaan, apakah berupa informasi pembelajaran dan sebagainya. Kita setiap akan memberikan tugas dan sebagainya, tetap harus ada materi yang akan dipelajari siswa. Kemudian karena ini pembelajarannya tidak pembelajaran normal, maka setidak-tidaknya pembelajaran itu ada kegiatan latihan soal atau latihan mengisi lembar kerja dan sebagainya. Dan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang kita pilih saat itu harus diakhiri dengan kegiatan melaksanakan evaluasi atau menjawab tes. Barangkali apabila ketiga prosedur pembelajaran ini sudah kita laksanakan secara bagus dan terus-menerus di saat pandemi COVID ini, hasil belajar siswa kita, pengalaman belajarnya, ya hasil belajarnya juga akan terlihat. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu mengenai rancangan model pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang lain tergantung dari kreativitas kita. Ya, jadi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh mengeluh, tidak boleh pasrah. Banyak model yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih, yang ditawarkan di berbagai macam referensi. Ini adalah salah satu bagian yang bisa saya tawarkan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengembangkan ke hal lain. Dan terima kasih.